Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Venus Vermana dari kelas 10 IPS. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep berpikir dalam sejarah. Sejarah adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia di masa lampau dengan semua aspek kegiatan yang mereka lakukan. Atau dengan arti lain, sejarah adalah kronologi perjalanan kehidupan manusia dari zaman ke zaman. Sekarang kita masuk di materi pembahasan. Yang pertama itu ada konsep berpikir diakronik. Kata diakronik yaitu secara etimologi berasal dari bahasa Yunani dia dan kronos. Dia mempunyai arti melintas, melampaui atau melalui. Sedangkan kronos berarti waktu. Jadi diakronik berarti sesuatu yang melintas, melalui, dan melampaui waktu yang panjang. Contoh berpikir cara diakronik adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia. Secara tidak langsung kita akan tahu alasan Jepang datang ke Indonesia. Selain itu, kita juga akan berpikir mengenai alasan Jepang mundur dari Indonesia. Yang kedua itu ada konsep berpikir sinkronik. Kata sinkronik berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn yang memiliki arti dengan dan kronos yang memiliki arti waktu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan segala aspeknya pada masa atau waktu tertentu dengan lebih mendalam. Contoh dari cara berpikir sinkronik terkait peristiwa proklamasi, yaitu saat pembacaan teks proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Yang dikaji adalah di mana proklamasi dilakukan dan bagaimana kondisi saat detik-detik proklamasi. Selain itu, dikaji juga mengenai siapa saja yang hadir dan bagaimana jalannya acara pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 ini. Yang ketiga ada konsep periodisasi dalam sejarah. Periodisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu periode. Periode memiliki arti babak, masa, atau zaman. Sedangkan periodisasi dapat diartikan sebagai pengelompokan peristiwa-peristiwa sejarah ke dalam suatu babak, masa, atau zaman. Pembabakan dilakukan karena rentang waktu atau masa sejak manusia ada hingga sekarang. Adapun tujuan dibuat sebuah periodisasi adalah sebagai berikut. A. Mempermudah dalam memahami sejarah. B. Mengklasifikasi peristiwa-peristiwa sejarah. C. Mempermudah dalam menganalisis perkembangan dan perubahan yang terjadi di setiap periode. D. Menyederhanakan rangkaian peristiwa. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Konsep kronologis dalam sejarah. Secara etimologis, kata kronologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kronos dan logos. Kronos artinya waktu, sedangkan logos artinya uraian atau ilmu. Jadi, kronologi adalah ilmu tentang waktu. Dalam perkembangannya, kronologi menjadi ilmu bantu sejarah yang menyusun peristiwa atau kejadian-kejadian sesuai dengan urutan waktu terjadinya. Konsep berpikir ini akan mengurutkan setiap kejadian berdasarkan waktu terjadinya peristiwa. Mengurutkan peristiwa-peristiwa sesuai dengan waktu terjadinya dilakukan untuk mempermudah kita dalam melakukan rekonstruksi terhadap semua peristiwa masa lalu dengan tepat. Kronologi juga membantu kita agar dapat membandingkan peristiwa sejarah yang terjadi di suatu tempat yang berbeda, tetapi dalam waktu yang sama. Yang kelima itu ada konsep ruang dan waktu. Terdapat 3 unsur dalam terbentuknya sebuah sejarah. Ketiga unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut. A. Manusia.
Sejarah merupakan pengalaman, ingatan, pengetahuan, dan hasil cipta manusia yang diceritakan kembali. Manusia merupakan pelaku yang mengalami peristiwa sejarah sehingga sangat menentukan suatu peristiwa sejarah. Sejarah merupakan sejarah atau pengalaman yang dialami oleh manusia, bukan hewan maupun tumbuhan. B. Ruang. Sejarah terjadi dalam sebuah ruang dan waktu tertentu. Dunia merupakan ruang terjadinya berbagai peristiwa. Ruang sendiri mencakup seluruh permukaan bumi. Dalam dimensi ruang, manusia melakukan berbagai kegiatan dan menciptakan sebuah sejarah. C. Waktu. Sama seperti ruang dan manusia, waktu merupakan unsur yang penting dan merupakan konsep dasar pada sejarah. Peristiwa sejarah terjadi pada masa lampau, bukan masa kini maupun masa mendatang. Perjalanan manusia sendiri pun tidak dapat dilepaskan dari waktu. Dapat dikatakan, sejarah manusia merupakan sebuah perjalanan dalam sebuah garis waktu sejak zaman dulu, sekarang, dan akan datang. Konsep ruang dan waktu adalah unsur penting yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu peristiwa dan perubahannya yang dialami oleh manusia sebagai subjek atau pelaku sejarah. Seluruh aktivitas manusia pasti berlangsung bersamaan dengan tempat, ruang, dan waktu kejadian. Sekian video pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.